setelah berkenalan, awal kali saya berdusta. Gimana, Pak? Ketika ditanya mereka, Mas mau kemana di Surabaya? Ke Benowo. Kemana? Tempat siapa itu? Keluarga, saya bilang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi di acara podcast kita, wawancara bincang-bincang bersama Bapak Kalen di acara Sejarah dan Hikmah, tentunya hanya di channel BEC Pare. Bapak sehat? Insyaallah. Alhamdulillah. Teman-teman, kemarin kita sudah simak podcast kita sebelumnya, bisa dicek di channel kami BEC Pare. Bapak menceritakan banyak tentang kehidupan Bapak sebelum menuju ke Jawa. Perjuangan beliau sejak kecil, sejak muda, bagaimana beliau belajar di asal daerah beliau, Kalimantan, hingga mendapatkan banyak sekali berkah, dukungan, dan lain sebagainya untuk memuluskan langkah beliau untuk hijrah menuntut ilmu ke Jawa, khususnya ke Gontor. Terakhir, part kita kemarin adalah saat beliau menuju di pelabuhan, kemudian mendapatkan sebuah hikmah, kemudian kemudahan tiket, Pak ya. Kebetulan ketika antri beliau mendapatkan bantuan dari salah seorang untuk mendapatkan tiket lewat jalur khusus begitu ya. Nah, itu silahkan ditonton di part sebelumnya. Nah, kali ini kita akan coba dengar bagaimana pengalaman beliau pertama kali ya, perjalanan menuju Gontor. Ada apa ya? Ada apa di perjalanan menuju Gontor itu? Iya. Karena memang pertama kali, Bapak ya. Pertama kali. Jadi kalau teman-teman bayangkan ya, misalkan kita sendiri begitu pergi ke suatu daerah yang kita belum pernah pergi ke sana begitu, dan itu pertama kali. Kalau zaman dulu masih kapal laut, kemudian transportasi juga masih tidak semudah yang sekarang. Kita akan simak dari Bapak. Oke. Monggo Bapak diceritakan ketika itu kapal Nusa Indah, Bapak ya. Kapal Nusa Indah. Ada peristiwa apa kira-kira, Bapak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini mudah-mudahan saya dapat menyampaikan kembali sambungan dari pembicaraan kemarin yang berkaitan dengan segala hal yang berkaitan dengan belajar. Nah, di sini ketika setelah ada karcis di tangan, malah saya menunggu-nunggu kapan dibuka kapal ini, kapan dibuka, dan jembatannya jembatan yang menuju ke kapal itu kapan akan dipakai. Jadi dari darat untuk menuju ke kapal itu, Pak ya? Iya, itu belum dipasang. Saya sudah tunggu-tunggu. Udah nggak sabar ya, Pak? Ya. Pengen segera naik gitu. Tadi kan saya sudah dapat karcis sekitar jam 7. Karcis dibuka jam 8. Oke. Jadi saya tunggu-tunggu di pinggir pantai itu. Nunggu kapan ini. Dan saya sudah tidak bergerak mau kemana-mana. Saya khawatir nanti terlambat. Bukan main, takutnya saya namanya terlambat. Iya. Tiba-tiba sekitar 9:30 itu mulailah jembatan itu diulur. Saya kerugian tidak melihat meluncurnya jembatan itu. Pas mata saya ke lain. Itu kerugian saya pada waktu itu. Kayak apa orang masang jembatan itu tadi saya tidak tahu. Nah, tapi ketika saya masuk, saya memperhatikan kembalinya. Oh, ternyata sangat mudah. Ketika diangkat, Pak ya? Iya, jadi bukan diangkat yang susah-susah. Ada alatnya, tinggal pencet saja, dia jembatan itu menyeluncur sendiri ke daratan. Itu pertama kali Bapak lihat itu, Pak ya? Astagfirullahaladzim. Gitu ya, saya bilang mudahnya orang. Teknologinya sudah bagus. Jadi kita tidak diangkat begitu, enggak. Ya pencet aja, ada alatnya, berbunyilah dia mengantarkan. Kemudian kembalinya juga tinggal pencet. Begitu pencet saja. Oh, begini saya. Itu keheranan saya yang pertama kali. Di kampung belum pernah lihat itu, Pak. Tahu. Jadi saya
pengalaman pertama melihat di kapal, Allah Akbar kata saya. Iya. Hebatnya orang ya, nggak perlu diangkat ya. Iya. Jembatan sebegitu besar, jalan sendiri menuju ke daratan. Kemudahan teknologi. Kemudian masuklah kita, orang berduyun-duyun masuk. Saya pertama kali sudah masuk ke dalam. Saya masih bingung, mundar-mandir sana sini. Saya kurang dapat menebak panjangnya kapal itu, saya belum susah mengukurnya. Cuma menurut berita kapal itu muatnya 600 penumpang, Pak ya? 600 penumpang. Itu. Jadi saya perkirakan sedikitnya panjangnya itu 40 meter. 40 meter. Nah, Panjang kapal ya, itu, Pak. panjangnya kapal. Perkiraan saya. Nah, setelah masuk di kapal itu, mulai hitunglah jam 10. Saya masuk itu. Sampai jam 11 saya belum dapat teman. 1 jam saya mundar-mandir, pelan-pelan jalan sana jalan sini, bergaya seperti orang sudah berpengalaman gitu. Kayak udah pernah jalan-jalan gitu, ya, di kapal itu. Padahal saya itu survei melihat di mana orang yang cocok di hati saya untuk jadi teman. Oh gitu. Sebenarnya itu cari. Iya, lihat-lihat gitu ya. Orang itu di mana kelompok. Ada orang yang kira-kira sesuai untuk saya ya bergabung di situ. Iya. Dari sekian orang itu. Orang masih pada bergerak semua tuh. Lagi baru-baru masuk itu. Iya. Pada mencari posisi. Pernah saya melihat ada seorang cewek yang pernah saya kenal di Tenggaro. Dan bertetangga, tapi dia tidak menegur saya, ya saya juga tidak menegur dia. Oh gitu. Ya, sempat ada wajah familiar ya, Pak? Ya, dan dengan kakaknya juga. Kemungkinan orang itu bersuami orang Jawa, saya pikir. Oh gitu. Saya ingin menegur, sudah malu saya. Iya. Saya merasa minder, mereka itu adalah orang-orang yang lebih hebat. Orang hidupnya enak di Tenggarong, saya paham. Dan saya malu kok mendekati orang, nanti dikira minta tolong lah begitu. Iya. Saya Tapi nggak asing, Pak ya? Iya, nggak asing. Nggak asing dengan Dan wajahnya. mereka menatap saya benar-benar. Oh. Tapi saya liar. Oh gitu. Ya. Oh, mereka juga lihat Bapak melihat sebenarnya. saya dan mereka ya masa nggak tahu sampai saya lebih berapa tahun saya di situ di Kampung Baru Tenggarong. Jadi bertetangga kan begitu. Hanya jarak ya kurang lebih 100 meter lah. Oh, dekat berarti. Iya, tahu. Cuma saya segan untuk berbicara. Iya, betul. Nanti jangan-jangan saya lemah hati mau minta tolong. Iya. Itu yang saya takuti. Betul. Jangan minta tolong, jangan. Sama-sama kita. Saya mau minta tolong kepada orang Jawa. Niat saya. Iya. Kalau sama-sama orang saya tidak mau minta tolong. Itu mengurangi rasa kepercayaan diri saya. Jadi hasil saya sekilas saja, tidak mau saya dilihat mereka lagi. Saya nyelintut kemana-mana, putar-putar. Akhirnya saya menemukan ada orang 4. Orang 4 ini saya perkirakan yang pertama, yang paling tua itu sekitar usianya minimal 60. Yang kedua dan ketiga itu umurnya berputar antara 30 ke 40. Kemudian yang keempat anak yang kira-kira SD antara kelas 5 atau kelas 6. Jadi kayak kakek terus ibu orang tuanya terus anaknya gitu. Itu 2 orang tuh laki-laki semua. Oh. Ternyata setelah saya lihat mereka itu yang paling rukun, saya lihat di antara kerumunan sekian banyak orang di kapal 4 itu. orang ini Mereka menempati ada posisi yang enak, yang ada tempat duduknya begini. Jadi di kapal itu ada semacam tempat duduk begitu yang lebar begitu. Mereka berempat di situ. Lalu saya mendekat berkenalan. Saya beri salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari mana mas? Saya dari Kutai, saya bilang gitu. Akan kemana? Oh saya mau ke Jawa juga. Yang nanya? Iya orang tua itu. Yang orang tua ya. Ya. Nah, setelah saya berani menanyakan, nama beliau adalah Supangat. Pak Supangat. Pak Supangat. Dan ternyata di kampung beliau itu dipanggil Pak Yai. Oh Pak Kiai Pak. Ya. Nah itu setelah saya ke Jawa,
Oh. Berapa tahun saya di Gontor, ketika saya kelas 4 saya ke tempat beliau. Oh gitu. Orang mana, Pak? Orang Pacitan. Orang Pacitan. Ya. Tapi beliau dari Kalimantan itu. Kalimantan. Beliau ternyata mendatangi keponakan beliau yang berada di Mangkalihat. Mangkalihat itu? Sangkuliran. Sangkuliran. Tanjung Mangkalihat. Tanjung Mangkalihat. Di Sangkuliran. Kalimantan Timur juga. Timur juga. Tapi bagian luar dekat di laut. Oh. Jadi itu jauh lagi dari Bontang itu. Oh. Itu yang daerah pesisir. Kalau di gambar itu Pulau Kalimantan yang moncoknya kayak burung-burung itu. Oh itu. Nah, di situ tempatnya. Nah, iya. Di situ saya kenalan dengan mereka itu. Tadi Ternyata, Bapak yakin karena obrolan mereka ya, Pak? Iya, saya melihat gaya mereka. Oh, gaya mereka. Begitu rukun, begitu saya meyakinkan ini orang ini baik dengan ada anak kecil lagi. Iya. Ternyata 2 orang itu adalah guru SD. Oh. Mereka mengajar di Sangkulirang dan akan berlibur di Jawa. Oh, berarti itu pada waktu itu saya berangkat kan menjelang bulan puasa. Oh. Jadi berliburnya ya di Jawa. Oh gitu. Nah, begitu. Ketemulah. Saya lupa nama kedua mereka. Iya. Lupa. Tapi yang ingat yang Bapak tadi ya, Bapak Pak? itu saya Pak tidak Supangat, lupa. ya. Pak Supangat. Supangat. Nah, bahkan di kampung beliau Pak Yai Pangat. Pak Yai Pangat, Pak ya. Ya orang bilang. Oke. Jadi saya jumpa dengan mereka itu, alhamdulillah. Lalu berkenalan. Nah, setelah berkenalan, awal kali saya berdusta. Gimana, Pak? Ketika ditanya mereka, Mas mau kemana di Surabaya? Ke Benowo. Kemana? Tempat siapa itu? Keluarga, saya bilang. Oh. Benar ada keluarga, tapi saya belum pernah. Oh. Belum pernah tahu, hanya dengar aja. Oh gitu. Nah, dan kenal saya orangnya juga, almarhum Pak Kaspul itu saya tahu. Tapi pada waktu itu kok saya mengakunya sudah biasa ke sana gitu. Tapi Bapak di Kalimantan sudah pernah dengar Benowo, Pak ya? Iya, benar, sudah. Ya dari Pak Kaspul itu juga. Iya. Dan dari guru saya yang juga pernah ke sana. Terus Bapak asal bilang aja mau ke Benowo gitu. Iya, ke Benowo gitu. Jadi mereka ya sudah selesai toh. Oh. Jadi begitu akrab, saya pikir saya harus uji ini kejujuran mereka. Oh iya. Saya harus memberanikan menguji mereka. Iya. Ujiannya apa? Saya titipi tas. Oh, Tas gitu. kecil itu tidak saya lepaskan. Heeh. Karena itu barang yang paling penting, Iya. surat menyurat Australia dan lain-lain. dan lain-lain. Tas besar ada Pakaian-pakaian. satu pakaian-pakaian dengan tas yang modelnya. Jadi 2 tas itu, ada tas yang ringan, yang jentengan, dengan tas ini apa namanya pakaian. Nah, sedangkan yang saya bawa terus itu tas yang agak keren gitu. Oke. Menurut saya. Itu. Bapak tinggal kemana, Pak? Saya titipkan kepada mereka. Dititipkan. Tolong ini, saya bilang, saya mau kencing dulu. Oh, ke kamar mandi. Ya. Nah, kebetulan kapal tuh begini, tempat kamar mandi itu di haluan. Oke. Di haluan kapal. Dan saya sudah coba masuk ke situ melihat, ternyata di situ ada pintunya itu berkunci. Saya dapat melihat itu dengan lubang itu. Dari dalam kamar mandi. Dari kamar mandi. Kelihatan di luar, Pak. Kelihatan. Jadi Oke. saya dapat melihat mereka. Saya ngincar mereka diapakan tas saya. Oke. Ya, Ini itu. bagian dari tas orang baru ya. Ya, Orang baru saya ini. ingin dapat kepercayaan. Itu bagaimana ini? Saya lihat, oh tas saya ditindihi, disusun, ditaruh, malah tas saya di bawah. Oke. Jadi tas mereka di atas. Oh. Dalam hati saya, oke, lulus Anda ujian saya. Berarti gitu. ini orang dapat dipercaya. Iya. Bertanggung jawab. Tas saya tidak boleh di atas. Iya. Dia khawatir nanti disaut orang kan Oh, gitu, benar. hilang tas saya. Jadi diamankan ditaruh paling Diamankan, bawah. ditaruh di bawah, ditindihi oleh tas mereka. Malah tas mereka yang di atas. Ya, tas mereka yang di atas. Itu saya membuat percaya. Tuh. Wah, orang ini jempol sih. Orang 4 ini saya akui. Iya. Begitu datang, saya keluar dari situ. Padahal saya hanya kencing saja pada waktu itu. Tapi lama saya di dalam Sambil ngecek. ngecek itu, lihat. Iya. Nah, setelah saya kembali ke situ, saya minta maaf kepada mereka semua. Saya bilang,
maaf bapak-bapak dan adik, saya tadi berdusta. Loh, dusta apa? Sebenarnya saya baru kali ini ke Jawa. Tadi kan saya bilang sudah biasa ke Jawa. Ini saya terusan tadi itu saya hanya menguji bapak-bapak. Apakah bapak-bapak ini benar-benar bisa menolong saya? Terus terang saya ingin tahu. Saya uji bapak-bapak tadi. Saya lihat bapak-bapak ini mengurusi tas saya. Ternyata tas saya ditindihi. Saya yakin bapak ini adalah orang yang baik. Ketawa mereka. Wah, kamu nih pintar ya menguji orang ini. Ya, saya bukan pintar ya. Kebetulan saya dapat mikir gitu. Ya bukan pintar itu. Saya pikir cara saya menguji ini, lihat bagaimana mereka ngurusi tas saya. Saya titipi itu. Apakah dibuka-buka begitu tas saya, kan begitu? Iya, betul. Ternyata tidak. Ditindihi malah. Dijaga, Pak ya. Jadi saya menyerahkan diri kepada Bapak, terutama kepada Pak Pangat. Saya bilang, saya menyerahkan diri, antarkan saya sampai ke tempat kalau bisa. Saya ini mau ke Gontor. Ke Gontor begitu. Ini surat menyurat saya, tolong Pak. Oh iya ya, kamu mau jadi santri Gontor ya? Wah, bagus sekali. Tahu juga beliau. Iya, Gontor tuh hebat itu. Bilang, wah hebat kamu nanti. Wah, kamu nanti jadi orang hebat dari sana. Wah, hebat ya. Mau Gontor ya. Pak Pangat itu, Pak ya. Wah, Pak Pangat. Yang lainnya juga mendukung. Iya, kami tahu Gontor produknya hebat itu. Santrinya tuh pintar bahasa Arab, pintar bahasa Inggris. Gitu Pak ya. Iya, bagus kamu ke sana. Wah. Iya. Nah, jadi ini Bapak, karena saya tahu Bapak dari Pacitan akan menuju Pacitan, tentu saja kalau mau ke Gontor kan melewati Ponorogo kan, menurut peta yang saya lihat benar gitu. Dan nanti mungkin saya diantarkan ke Ponorogo akan mudah. Iya. Ya, betul. Nah, itu nanti kami urus ketika kita sudah datang ke sana. Ya, insya Allah Anda akan datang ke Gontor nanti. Tapi tidak mungkin kami sampai mengantarkan ke Pondok Plek begitu. Iya. Tapi kami tunjukkan jalannya yang sudah paling dekat dengan Gontor begitu. Nah, dekat di situ ada dusun yang atau desa namanya Jetis. Nah, selatan dari Gontor itu. Nanti kamu akan kami turunkan di sana, kamu berjalan sendiri menuju ke sana, nanti kami antarkan Anda naik dokar dari situ. Oh begitu Pak ya, terima kasih Bapak. Itu waktu kenalan. Itu sudah masih di kapal, sudah ketemu orang, sudah ditunjukkan begitu nanti. Betul. Tapi mohon maaf Mas, kita tidak langsung ya besok gitu ya. Kita tidak langsung. Ini kita kan hari pertama hari ini bilang gitu. Di kapal ini kemungkinannya kita nih 2 malam di kapal ini. 2 malam. Jadi kita hitungannya 2 malam 3 hari menuju ke Surabaya ini. Begitu ya. Ya sudahlah apa adanya, sudah ikuti saja. Ternyata benar 3 hari 2 malam. Hari berangkat, hari datang, dan di tengah laut. Yang lama sekali dilewati itu Masa Lembu. Masa Lembu itu apa? Nama pulau Masa Lembu, mendekati Madura itu. Di situ kalau kapal kurang kuat itu bisa terputar. Dia arusnya seperti ini. Ada gelombang begitu Pak? Iya, di Masa Lembu itu. Itu banyak, kadangkala itu membahayakan sekali kalau kapal kecil bisa masuk ke pusaran air. Bisa masuk ke dalam sungai, dalam air itu. Pusarannya itu. Jadi putar-putar begini air. Air kan kalau begitu kan nanti pisamu. Iya, bahaya itu. Bahaya. Betul. Itu adanya di Masa Lembu. Dan itu rute untuk ke Jawa. Dari Kalimantan. Wow. Jadi pulau itu lamanya bosan kita menunggu lewatnya itu. Bangun kita tidur lihat ada lagi pulau itu. Masya Allah. Itu. Ya saya enggak tahu berapa jam tuh, pokoknya lama sekali lewat itu. Dan saya suka sekali beristirahat duduk di belakang sendiri. Nah, di situ saya merasakan melihat kebutuhan air yang dipompa oleh roda kapal itu. Ini kayak gunung gitu. Kayak gunung gitu. Saya suka berdiri di situ. Saya berdiri di situ. Sampai ditegur oleh masinis di situ, Mas jangan di situ Mas, nanti kecebur loh. Iya.
Ya Mas, hati-hati Mas, jangan ngantuk di situ Mas. Iya, saya bilang terima kasih. Itu kesan saya di kapal. Kenalan dengan orang-orang kapal itu. Berarti selama 3 hari 2 malam duduknya sama mereka terus, Pak? Iya, dengan mereka terus. Tapi kalau pada waktu senggang saya jalan-jalan bosan gitu. Mereka juga gitu. Oh, gitu. Gantian menunggu barang. Iya, karena udah percaya, Pak ya. Orang-orang yang punya duit itu mereka dapat kamar. Oh. Saya Allah, begini susahnya kita tidak punya ya. Saya lihat orang-orang yang berduit itu antar orang ke kamar, ada yang diantari makanan ke kamar. Astagfirullahaladzim. Eksekutif. Saya baru mikir, iya ya ada kelasnya. Kelas ya. VIP. Iya, ada orang yang makanannya diantar, minumannya diantar. Wih, saya keliling. Padahal sama-sama kapalnya, Pak. Sama kapalnya. Satu ada kapal. yang punya kamar. Wah, ini eksekutifnya. Eksekutif. Ada yang duduk biasa. Saya melihat, saya pada waktu itu tidak paham apa artinya eksekutif itu, apa maksudnya. Cuma lihat aja. Tapi kok orangnya begini ya? Oh iya. Lama saya mikir, tidak tanya orang, saya mikir sendiri. Oh berarti itu punya kelas sendiri. Punya kelas sendiri. Berarti pasti itu bayarannya lain lagi nih. Saya pikir ya sudahlah, pengalaman ini di kapal ya. Wah ada juga setelah 1 hari. Hari kedua itu kita melihat orang muntah. Iya. Yo, Di kapal itu, di Pak? kapal. Aduh, saya takut saya muntah juga. Aduh, wah. Aduh. Kan gelombang mulai. Iya. Ini gini. Tinggi. Gelombang. Gelombang. Itu waduh, banyak orang muntah. Hari ketiga aman, tidak ada orang muntah. Hari ketiga sudah mau sampai. Ya, sudah mau sampai. Sudah dekat. Jadi masih dibilangi oleh mereka ini ya kita masih insya Allah besok pagi kita datang ini. Nah itu rencana kemana dulu Pak mampir? Nah, jadi pada waktu besoknya itu saya hanya mengikuti program mereka. Dibilangi Mas, kita tidak langsung ke Gontor, tidak langsung ke Ponorogo. Nanti kita harus naik oplet dulu dari Surabaya. Kita menuju Malang. Oh ke Malang dulu Pak? Ke Malang kita menjumpai keluarga kami yang sudah 10 tahun tidak jumpa. Nah, mereka itu beradanya di Ngajum. Ngajum, daerah Malang Pak ya? Malang ya. Kepanjen Ngajum. Oh daerah Kepanjen. Kepanjen. Oke. Nah, jadi diajak ke desa Ngajum. Iya. Saya dibilangi besok kita ke situ. Di situ kita bermalam 1 malam, besoknya baru kita berangkat. Ternyata setelah datang di situ, besoknya tidak boleh berangkat oleh keluarga itu. Oh, keluarga Malang itu? Ya. Jadi ditahan. harus bermalam 1 malam lagi. Oh nambah. Aduh tersiksa sekali saya di situ. Saya merasa pahit sekali, tapi apa boleh buat. Iya. Ini udah ada yang nganter gitu ya. Jadi ceritanya begitu pagi, sekitar jam 6 kapal sudah merapat ke pelabuhan Surabaya itu apa namanya? Tanjung Perak. Perak ya. Tanjung Perak. Sudah sampai ke situ. Itu masih sekitar paling tidak setengah meter akan merapat, saya sudah loncat. Wah, saking senangnya. Loncatan pertama ke Jawa Pak ya? Iya, saya loncat. Dan tidak jatuh, saya loncat itu. Bawa semua barang saya sampai diteriaki oleh mereka berempat. Ya Allah, kok beraninya. Takut ya mereka ya? Iya, takut. Saya bilang, saya itu saking senangnya. Antusias sekali. Saya berpikir, kalau saya keluar dari kapal ini, berjalan begitu, kerumut-kerumut, datang orang Madura nanti. Saya takut dengan orang Madura. Yang tidak karuan itu nanti saya diapa-apakan, saya pikir. Tapi kalau saya keluar dengan tegas, mereka tidak berani dekat saya. Itu pemikiran saya. Mikir gitu. Saya pikir ya Allah Rabbi, ini nanti saya itu. Jadi saya laksanakan, benar-benar saya terjun ke situ, jalan. Aduh Mas, gimana?
kok berani sekali. Tunggu kami dulu. Iya. Ternyata masih nggak sabaran saya. Ketika keluar tuh mana tempat keluar, saya menunggu di pinggir jalan besar. Sudah sampai ke sana saya. Itu melewati pos polisi 3 kali. Duluan Bapak? Ya, duluan saya. Mas, tunggu kami dulu. Iya, saya bilang, saya sampai kemana? Saya ingin segera melihat bagaimana bis-bis yang kata orang tuh hebat-hebat tuh. Wah, benar. Saya melihat bis, aduh asik sekali. Wah, ini Jawa yang saya rindukan ini. Ini hebat sekali. Ini saya cekak pinggang melihat, ini saya bilang Jawa benar-benar ini Jawa, bukan Kalimantan. Wah, ini dia. Kayak pembuktian gitu ya. Inilah kerinduan saya yang ingin saya lihat ini. Ya Allah. Tiba-tiba mata saya keluar. Masya Allah, sampai terharu. Terharu ya Allah, Rabbi saya sampai juga ke sini ke Surabaya. Ya Allah, perjuangan saya 3 tahun. Baru nyampai saya sekarang, ya Allah, terima kasih ya Allah. Tapi waktu itu kenapa tidak sujud syukur? Ya tidak tahu kan. Ya. Jadi cuma terima kasih ya Allah begini. Jadi peristiwanya melewati 3 pos polisi yang jaga itu. Itu kan pada waktu itu umumnya orang ngasih duit 150 ke polisi. Oh gitu Pak. Mau masuk itu. Ya itu kan ya pelicinan lewat dijaga 3 pos itu. Saya nggak tanggung-tanggung, 5 rupiah. Oh gitu Pak. Masing-masing gembira polisinya. Oh gitu. Emang gimana? Emang sengaja dilebihin apa? Nggak tahu. Nggak mikir. Pokoknya ini masa nggak mau terima uang ini yang gambar Kartini itu. Yang saya kasihkan itu. Pokoknya Bapak bisa langsung jalan. Silakan bilang gitu langsung. Sampailah saya pikir jalan. Baru mereka bilang, Mas kok berani sekali. Iya. Saking gembiranya Pak, saya nggak bisa ini, hati saya betul-betul gembira dengan ya syukurlah begitu, bagus. Nah Mas, kita tidak naik bis, aduh dalam hati saya nggak jadi naik. Saya pikir nanti naik bis. Nggak naik bis Pak? Nggak naik bis. Ternyata mereka cari oplet, tahu oplet? Iya, ke Malangnya itu. Ke Malangnya itu, oplet yang pakai slenger. Masya Allah. Iya, menghidupkannya di slenger itu. Zaman dahulu itu Surabaya Malang pakai oplet slenger itu ya? Yang gampang mogok itu. Masya Allah. Jadi orang lain saya pikir naik bis nanti. Ternyata tidak. Ya sudahlah, tidak apa-apa. Yang kan saya ingin ikut mereka. Iya, pokoknya ngikut aja Pak. Aja. Naik oplet kami. Ya itu dihidupkan. Berangkat. Kira-kira 1 jam kurang lebih mati. Slenger lagi begitu. Saya enggak tahu pada waktu itu berapa lama. Udah kayak ini ya, mobil angkut beras. Ya. Ini penumpang. Jadi dari pagi-pagi itu datang ke sini sore. Surabaya Malang. ke Malang. Kalau sore. Kalau sekarang udah ada tol 1,5 jam udah sampai. Itu sore. Itu sore. Sekitar jam 4 sore. Jam 4 sore dari pagi Pak ya. Ya itu macet tengah jalan. Hampir sehari. Ya kadang-kala kita disuruh turun dulu. Iya betul. Ya. Ya Allah Rabbi gini. Tapi saya pada waktu itu tidak merasakan ini sebuah penderitaan. Dinikmati Pak ya. Dinikmati saja. Beginilah pengalaman pertama kali saya di Jawa ini. Satu saat nanti mungkin ketemu mobil yang lebih enak saja. Ini udahlah, pertama kali yang begini lebih baik daripada pertama enak belakangnya susah. Itu dalam hati itu mikir terus. Jadi terus jalan pikiran nih melihat itu dengan mempelajari itu. Alhamdulillah ya setelah itu sekitar jam 4 datanglah kami ke Desa Ngajum, Kepanjen. Ya. Turun di situ di Ngajum itu. Tinggal di tempat keluarga mereka. Ramainya mereka bertemu berangkulan. Ya Allah, keluarga mereka akrab sekali. Itu siapa bilang gitu? Nah, pakai bahasa Jawa saya tidak paham. Kira-kira niku sinten niku. Saya pikir begitu. Tapi pada waktu itu tidak nangkap sama sekali saya omongan mereka. Ya sudah.
yang penting enggak ini aja. Iya. Maka situ terus kita disuruh mandi apa. Waduh, mandi saya bikin, wah ini hebat ini, tempat mandinya juga begini. Kenapa, Pak? Gak ada enaknya ini, aduh, pancurannya airnya sedikit. Saya bikin, ya udah, jangan terlalu pikir itu. Nasihat sendiri. Iya, iya. Ini adalah pengalaman pertama. Tidak usah repot lah. Ya, airnya sedikit. Oh gitu. Itu mengalirkan dari entah dari mana itu. Ada pancuran airnya enggak deras itu. Oh gitu. Nah, ketambahan kita berlima. Iya, iya. Itu mandi antri kita. Saya disuruh pertama kali. Ya. Nah, Oh ini cerita di Kepanjen nih, menarik ini. Jadi di Kepanjen itu saya hanya kalau kencing enak tempatnya. Kencing di situ kan bisa. Iya, iya. Nah, jadi habis maghrib kita makan-makan. Iya. Servis apa adanya menurut ala dusun. Iya, betul. Saya senang ada pucuk hubinya juga. Oh. Ya, pucuk kaspe itu. Iya, kaspe. Nah, itu Ketelan. ada. Wah, ini kata saya di Kalimantan juga ada ini. Bangsanya malam sekitar jam 9 lewat. Perut saya sudah bermain-main. Lapar lagi, Pak. Enggak begitu. Kenapa? Kekenyangan tadi kan pengen berak. Gitu. Oh, gitu. Dan toiletnya susah. Saya tahan itu dulu. Saya nahani dulu. Mikir saya. Di mana toiletnya. Saya dari tadi ngincer mana WC-nya enggak melihat. Iya, iya, iya. Enggak melihat ada WC. Dari tadi. Jadi mata saya selalu berpikir ini, iya. Melihat sesuatu, saya pikirkan. Betul, betul. Di mana? Itu di sana tempat tidur, di sini ini ruang tamu. Mana WC-nya ini? Saya lihat saya. Akhirnya malam sekitar jam 10 kurang lebih Pak Yai itu saya dekati. Beliau masih ngobrolan. Iya, betul, betul. Maaf Pak, gimana WC-nya? Ini perut saya sakit mau berak. Oh, sini ikut saya. Ditunjuk pacul. Loh, pacul, Pak. Ini bawa sana. Bawa tengah kebun itu. Loh. Itu ada kebun telo di Iya. belakangnya tuh. Itu digali. Hah? Ditanam di situ. Astagfirullahaladzim, batin saya. Ini pengalaman yang pahit juga ini. Belum pernah saya berak seperti ini. Walaupun Kalimantan juga ada pedalaman tapi nggak gini, Pak. Nggak gini. Nggak begini. Paling tidak kita ke kali Ke langsung. sungai, ke betul. sungai. Kita langsung cerot gitu di situ. Iya, iya. Ini di tanah, daratan. Jadi di mana toilet pacul gitu, Pak? Pacul. Digali lah. Iya, iya. Saya gue. Masya Ini Allah. nyucinya bagaimana? Saya ingat aturan istinja. Istinja. Boleh dengan tanah lebih abdol daripada daun. Ya. Nah, saya gunakan tanah yang keras-keras itu. Terus saya bersihkan dulu. Baru bawa air sedikit. Nah, ketika saya kembali, mereka pada istirahat. Pak Yana, Pak Pangat nanya Pak Pangat, saya. ya. Mas Kalam, bagaimana tadi? Ya, Lancar. saya bilang sukses. Pintar kamu. Mohon maaf, Mas Kalam. Ini keluarga saya ini miskin. Iya, enggak apa-apa. Iya. Saya paham. Betul. Ya, saya mengerti kok. Ya, enggak apa-apa. Saya memaklumi. Nah, subuh jadi masalah. Kenapa, Mas? Subuh ini kita mau sholat subuh. Mandi, saya pasti harus mandi dulu. Udah enak nanti. Waduh, kemana nih saya bilang. Iya. Pak Yai, Pak Pangat, saya bilang. Pada waktu belum bilang. Iya. Pak Pangat, kita mandi di mana? Ikut saya besok pagi. Subuh. Oke. Ya. Pas kita, ya masih petang, masih kira-kira jam 4. Saya bawa senter. Oh ya. Beliau juga bawa senter juga. Ikut saya, kita naik gunung dulu sebentar. Kita nyebrang jalan,
Jadi ini jalan besar, Iya. jalan, bukan jalan besar, jalan begitu aja. Ini rumahnya, sini kebunnya. Nah, di sini tempat mandi itu di seberang ini kita harus naik gunung sedikit dulu. Di sana ada, kalau Kalimantan mengatakan baroh, itu Baroh. air yang terjun di tepi yang deras di ujung sungai. Oh, muara seperti muara. Seperti muara begitu. Tapi itu terjadi di gunung. Dan airnya selalu berbunyi wur. Oh, deras Pak ya? Deras. Oke. Saya diajak ke sana. Wah, ini ada-ada saja nih. Nah, disinilah orang-orang mandi. Termasuk orang-orang tempat kita tadi mandinya di sini. Oh gitu. Nanti mereka itu mandi setelah siang. Mereka tidak ada yang sholat. Oh begitu ya. Nah, kita mau sholat. Ya. Mandinya Mandi petang. di sini. Petang itu kita perlu. Aduh, gimana mandinya di sini? Nah, saya baru tahu itu gunanya daun kelapa. Kenapa? Buat. Dianyam-anyam untuk dindingnya itu. Oh iya. Kemudian ada bambu yang dibelah dua, lalu di rosnya dihilangkan. Oh iya, untuk air ya, Nah, betul. itu ditancapkan ke tempat air yang mengalir Iya. tadi. Itu seret ke sini. Jadi kita mandi di situ. Iya, buat padasan kayak padasan gitu ya. Oh, di sini. Ya, di sinilah kita. Saya mikir lagi bagaimana mandinya. Akhirnya saya lihat itu berjejer-jejer Orang mandi. yang dibikin itu tadi. Oh, itunya. Ya, jadi orang mandi di situ. Saya lihat beliau tidak urusan panjang, copot habis. Terus itu saya belum pernah mandi seperti ini. Oh. Itu los Pak ya? Los. Wow. Beliau enak sekali udah cakap. Aduh, ini kerjaan yang paling berat saya lakukan ini, tidak pernah. Kata orang Kalimantan, Gimana Pak? kalau kita punya ilmu yang kuat, ketika mandi itu dicul begitu secara alami begitu, ilmu kita luntur. Ikut luntur gitu Pak ya? Kekuatan ilmu kita bertumbuh. Gitu ya. Berarti kalau di Kalimantan mandi di sungai pasti ada pakai minimal celana pendek. Celana pendek. Akhirnya saya mandi pakai celana. Oh. Jadi Beda sendiri dong. beda Pak? sendiri. Untungnya buat sarung juga. Jadi celana itu saya Sekalian dicuci. cuci lagi. Gitu. Saya diketawakan. Ya sudahlah. Saya ketawa aja. Berat sekali ya orang Kalimantan di sini. Ya belajar, saya harus belajar pulang ke sini. Terus ngomong si tuan rumah itu, Bapak, mohon maaf, saya minta mereka ini masih tinggal di sini 1 malam lagi. Masya Allah, nambah dong. Kami besok itu bisa selamatan. Oh, syukuran. Kita ketemu udah lama. Astagfirullahaladzim. Nambah lagi. Nambah 1 malam ini. Oke. Problem betul. Nah, untungnya pada waktu besoknya itu saya berkenalan dengan orang pos kamling di situ. Di daerah Ngejam ya Pak? Ngajum. Hanya ada anak kepala desa berkenalan dengan saya, anak laki-laki. Bawa mobil. Oh. Diajak saya keliling-keliling. Wah, punya mobil bagus. Ya, kira-kira L300 lah. Iya, zaman sekarang ya, 300-nya. Ya. Oke. Ya, saya pamit itu diajak keliling sampai ke Malang. Wah. Aduh. Dia senang ketemu dengan saya, orang itu, anak muda itu. Dia katanya dia sudah kuliah. Oh gitu. Ketemu saya tuh dia senang. Iya. Ngobrol-ngobrol, bertanya tentang Kalimantan. Iya. Tentang apa-apa. Terus Bapak diajak keliling Malang. Keliling Malang. Wow. Wah, ini pengalaman hari kedua. Nah, kembali sebenarnya tidak boleh kita sampai malam ya. Iya. Akhirnya datang. Sempat juga saya diajak ke pemandian mana, tidak ngerti saya. Mandi juga saya. Oh gitu. Ya. Rekreasi sekalian Pak ya. Iya. Berarti nambah hari ada ininya dong. Ada hikmah. Ada hikmahnya Pak. Hikmah. Jadi tahu Malang. Habis itu
kita siap-siap besoknya berangkat. Nah, pada waktu subuh terakhir itu ada peristiwa lagi yang sangat menarik bagi saya. Saya agak telat bangun, artinya mandi itu sudah agak terang. Di situ saya melihat, maaf, cewek-cewek ada 4 orang, pada buka semua. Di situ juga, Pak? Ya, di dekat situ. Mereka cekakaan, ketawa gitu. Melihat saya bingung itu. Aduh, mereka kuat mental. Iya. Ih, kita saya. Ada yang cantik juga. Ini dalam batin saya. Godaannya orang ilmu. Ini kalau mau sukses jangan tergoda. Iya. Ya udahlah, itu hiasan mata saja. Tidak usah terpengaruh. Selamat Pak ya, Pak. Ya selamat lah. Wah, mulus buka habis itu. Aduh, 2 hari sebelumnya nggak ada itu. Nggak ada. Ini udah agak terang. Udah terang. Saya melihat astagfirullah. Ini luar biasa. Film langsung. Mulus sekali. Waduh, cantik. Aduh, astagfirullahaladzim. Jangan sampai terpengaruh. Ini cobaan. Ya Allah, tolong ampuni dosaku ya Allah. Ini saya ingin luruskan pikiran saya. Harus ke gontor saya dengan hati. Jangan sampai terpengaruh. Luar biasa godaan-godaannya. Sudah kembalilah. Datang saya ke itu habis sholat subuh, ngobrolan dengan Pak Pangat tadi. Ketawa beliau tuh. Kamu hebat ya. Iya, sebelum itu film itu. Saya aja juga sering lihat, tapi ya tenang-tenang. Iya, Bapak kan pengalaman. Enak aja. Kalau saya kan belum pengalaman kan belum. Disama-samain lagi. Lucu sekali itu yang paling lucu banget. Aduh. Akhirnya kami siangnya agak ya terang lah, jam 7 kita berangkat menuju Gontor. Outletnya juga begitu lagi. Ya, 1 jam nggak lama gitu, macet lagi. Krek lagi. Terus sampai menuju ke itu apa namanya? Apa desanya tadi? Ngajum? Bukan, yang saya dekat Gontor itu. Oh, ini. Ya. Jetis. Iya, Jetis. Nah, kita melewati Trenggalek, melewati Tulung Agung, lewat selatan Blitar, ya? Selatan. Ya, Blitar. Betul. Oh, gini ya Tulung Agung. Oh, ini ya Trenggalek. Oh, ini ya Blitar. Alhamdulillah saya tahu. Lewat kota-kota itu. Lewat itu. Oh, gini ya. Nah, itu ya dengan oplet tadi. Dengan oplet tadi ya. Akhirnya kita datang ke Jetis itu sekitar jam 3 sore. Iya. Oke. Baru datang ke situ. Dari jam 7 pagi. Dari jam 7 pagi. Nah, jam 3. Jam 3 baru sampai, Pak ya? Baru sampai. Malang Ponorogo. Begitu datang di situ, ini baru merasa tadi. Maaf. Perjalanan tadi di tengah-tengah oplet ganti. Oh, ganti oplet, Pak. Kita naik bis. Oh, gitu. Opletnya macet bener. Macet total. Akhirnya diajak naik bis. Oper. Naiklah kita bis. Oke. Sampai ke Jetis. Turun di Jetis. Begitu mau turun di Jetis, Pak Yai ini berdiri di hadapan orang banyak di satu bis itu. Pak Pangat. Pidato Pak Pangat ini. Pidato. Ini artinya dalam perkiraan saya, ini teman saya orang Kalimantan, belum pernah ke Jawa, begitu kesimpulannya. Ini sabar nak, kita menunggu dia sampai naik dokar dulu, baru kita berangkat. Boleh enggak? Boleh, kata orang. Izin ke penumpang. Izin kepada orang. Ketika minta izin kepada supir, Pak supir bilang, saya tidak berhak. Terserah penumpang. Kalau semua penumpang setuju, boleh. Akhirnya Pak Pangat ini minta izin. Pakai, ya. Ini kayak di film-film. Jadi saya merasa beliau itu memang orang pinter, ini pidato juga pakai bahasa Jawa. Tapi ada assalamualaikum juga, ini bagus ini. Lalu orang-orang juga antusias ini.
saya memahami ini orang baik, akan ke Gontor, akan belajar di Gontor. Nah, kita tolong dia, tolong kita tunggu dia sampai mendapatkan dokar dulu. Akan saya tolong dia mencari dokar dulu. Begitu dia naik dokar, baru saya kembali ke bis. Jadi beliau turun sama-sama mencari dokar. Setelah ketemu dokar itu, saya masuk ke situ, mau berangkat dadah dengan beliau naik bis. Di situ perpisahannya, Pak ya. Perpisahnya. Nanti kata beliau, satu saat kamu setelah belajar di Gontor ada longgar waktu, tolong cari saya di Pacitan. Kira-kira di mana saya bisa menemukan Bapak? Gampang. Alamat saya itu di Rejosari. Masih ingat? Arjosari. Tapi sebelum masuk Arjosari, itu ada desa dusun namanya Nanggungan. Tandanya nanti kalau kamu naik kendaraan, berhenti kamu begitu melihat ada masjid di tengah-tengah sawah, kelihatannya ada masjid kecil, kamu berhenti di situ. Kamu jalan kecil itu lewati menuju Nanggungan itu. Kamu jalan kaki aja, enggak jauh. Ya, kamu kuat kok jalan beleng gitu. Jadi tahun 74 saya ke situ. Zaman dulu ngasih tahu alamat tuh ya begitu gitu, ya Pak gitu ya. Aja. Itu tandanya itu nanti ada di Arjosari itu. Sebelum masuk dalam kota, kamu turun dulu di ini. Disitulah saya dekat dengan masjid itu. Rumah saya dekat di situ. Tanya nama saya Pak Pangat. Udah semua orang tahu di situ. Semua orang tahu. Wah. Jadi hasil saya tadi naik dokar. Iya. Wah. Ini baru kali ini. Pertama ya, Pak? Ya. Cek. Kalimantan nggak ada, Pak? Nggak ada. Terkesan ini suara kakinya. Kecek. Waduh. Senang. Saya nggak ngomong dengan kusir, dia nggak ngomong, sama-sama buta bahasa. Iya, mungkin orang Delmannya tradisional juga ya, Jawa. Iya. Cuma senyum-senyum aja, nggak berani ngomong gitu. Udah jalan, tiba-tiba melewati sawah. Dalam hati saya, kalau kamu tidak jujur, mati kowe. Saya bawa senjata ini. Saya selalu bawa tas. Tas saya itu ada senjatanya. Gitu ya. Senjata Mandau Kalimantan. Itu memang diatur tempatnya di tas saya itu. Jadi begitu dibuka itu sudah meluncur barat. Udah siap gitu ya. Siap ambil ya. Itu. Buat jaga diri. Saya pada waktu itu tidak hanya siap itu. Sejak di Kalimantan sebelum berangkat, saya sudah menyiapkan mandau itu dengan pasir. Pasir yang sudah saya goreng dengan cabai. Persiapan saya. Andai kata saya nanti di tengah jalan diganggu orang, saya pastikan saya menang. Karena orang tidak berpikir saya menyiapkan pasir. Iya. Dan pasir ini semuanya saya plastiki. Saya bungkus. Udah siap ini senjata. Begitu bungkus koran. Iya. Begitu ini saya pecek koran ini, dia pecah, kena mata dia, dia tidak bisa apa-apa. Persiapan saya mantap. Siap tempur. Ready banget. Iya. Oke. Saya ditakuti orang itu, orang Madura nanti. Ternyata itu ketika di pelabuhan tidak masalah. Aman-aman saja. Aman. Sekarang dengan kusir ini tanda tanya, jujur apa tidak orang ini? Dibawa kemana? Gitu? Dibawa kemana? Krung. Lewat sawah. Aduh. Saya mau nanya nggak enak. Dia nanya, dia udah ngomong. Cuma Pak Pangat tadi udah bilang dari sini ke Gontor nggak ada 1 jam. Dari Jetis. Ya paling dari sini setengah jam lah nanti kurang lebih. Kamu datang sudah. Wah ini, saya lihat, wah ini bolak-balik lihat jam. Ini sebentar lagi datang. Asik. Masuk ke perkampungan. Habis sudah sawah, masuk perkampungan. Saya banyak, banyak nyalam toro.
Hebat lamtoronya, besar-besar. Iya. Saya berpikir tentang lamtoro. Iya. Pikiran saya dilarutkan oleh lamtoro. Iya. Tertarik melihat lamtoro. Oke. Karena di Kalimantan itu dibibitkan oleh orang Jawa, nanam lamtoro Oh di Kalimantan. gitu. Nah, Dan di waktu itu Bapak lihat di mana-mana ada. ada Kanan kiri. Nah, di Kalimantan kan masih jarang Iya, ada. jarang. Baru ditanam oleh orang Jawa. Orang Jawa dibawa ke sana. Nah, dibawa ke sana. Lamtoro itu. Nah, di sini Bapak lihat langsung. Melihat langsung. Wih, Banyak. ini lebat-lebat daunnya. Waduh, ini asik sekali. Oh, tuh ada buahnya lagi banyak. Saya mikir itu. Saudara, saya mikir, wih, ketemu gedung. Wah, ini apa sih? Di tengah-tengah desa itu, Pak ya? Iya, teman desa. Ada gedung besar begini. Ini apa? Tek 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 belok. Pondok modern Gontor pondok. Aduh, nangis saya tuh. Begitu melihat itu. Ini dia yang saya cari. Ya Allah, nangis saya. Oh, nangis saya. Ya Allah, ini dia yang saya cari. Ya Allah, ini. Saya langsung dibawa ke ruang tamu. Masya Allah. Deng, masuk. Saya ambilkan uang, nggak tahu hitungannya berapa plak saya Kasih gitu, Pak. kasihkan tangan dia gembira sekali tuh kursi itu berapa duit itu saya kasih itu nggak mikir Ya udah Bapak pokoknya saking senangnya, Pak ya. senangnya udah masuk situ bawa tas semua masuk ruang tamu di bagian tamu nanya ingin cari anaknya atau adiknya di sini. Oke. Dikira ini tamu apa jenguk. Saya kan kopiahan. Iya, iya. Ya memang tampang tua lah. Ya. Oke. Saya bilang, maaf, saya tidak mencari siapa-siapa. Yang saya perlukan, saya ingin masuk sini, ingin belajar. Ingin belajar. Apa enggak boleh orang seperti saya? Ya, dulu sih pernah ada orang yang lanjut usia di sini. Ya, mungkin boleh juga. Ya sudahlah, saya bilang, saya ingin belajar ini. Dibawa ke ruang tamu. Kemudian setelah itu dicatat dan sebagainya, kenalan. Pas waktu itu untuk makan sore, saya di servis makan dulu. Oke. Masakannya menyenangkan sekali nih. Ada dua asin. Iya. Dengan ini. Padahal orang baru datang ya, Pak ya. Orang datang mau dikasih makan. di servis makan. Servis. Ini silakan Mas makan. Ya, makan. Habis itu bilang asar. Saya sholat asar. Lalu dibawa ke Rayon Indonesia 3. Rayon Indonesia 3. Rayon Indonesia 3. Saya ditidurkan di situ, berjumpalah saya teman-teman di situ. Nah, ya sudah daftar atau belum, Pak itu? belum Belum daftar ya? Masih malam pertama nyampe itu ya? Ya, daftarnya besok pagi. Besok Dibilangi pagi. besok pendaftarnya besok. Oh ya. Ini hari ini cukup di sini. Kami nampung sana dan Anda tempatnya di sana nanti. Ya, alhamdulillah saya merasa. Nah, malam pertama pagi-pagi saya pergi mandi, ketemu Pak Rahmat Suud. Pak Rahmat Suud. Yang sekarang Profesor Rahmat Suud. Dia mengantarkan ada keluarga Mbah Yazid yang mau masuk ke Gontor. Oh gitu. Pada waktu itu. Dia sedang berada di sini. Loh, Rahmat, rangkulan. Itu kan teman saya mondok sebelumnya. Iya, sebelumnya di Kalimantan. Di Kalimantan. Betul. Rahmat Suud. Di Badur Rahman ya, Pak? Ibadur Rahman. Iya, Badur Rahman. Jadi Rahmat Suud, Mas, kamu kok di sini? Saya ngantar ini. Kalian ingat ya, kamu setidak-tidaknya belajar di sini. Kamu kan, saya kira kamu tidak berpikir untuk tamat di sini. Betul, saya bilang. Karena udah ditebak, Pak. Udah ditebak. Karena dia kondisi saya kan dia tahu. Oh. Nah, kamu sangat beruntung dari sekian teman saya, kamu paling jempol yang bisa sampai di sini. Tapi kamu ingat pesan saya. Jangan kamu keluar dari sini sebelum mencapai kelas 4 setidak-tidaknya. Kalau kamu belum sampai kelas 4, kamu masih 0. Kalau perlu kamu keluar dari sini kelas 5. Kalau kelas 6 saya tidak membayangkan kamu bisa sampai kelas 6.
Ya maaf ya, kan saya sudah tahu kondisi kamu. Iya, iya. Kita sudah kenal lama. Ya percaya saya. Jadi logis ya, beliau. Logis ya. Kalau enggak bisa bayar apa-apa. Iya. Dia tahu dia. Tapi jangan kelas 3 juga keluarnya. Ya jangan. Jadi dia batasi minimal kelas 4. Minimal kelas 4. Kalau perlu kelas 5. Oke. Baru kamu keluar. Kalau tidak, kamu kecewa nanti. Habis itu saya sarankan kamu ke Pare. Oke. Tempat saya belajar sekarang ini. Di sana ada seorang guru yang jempol sama sekali itu. Kiai Haji Ahmad Yasin. Kamu harus belajar di sana. Kalau kamu tidak belajar di sana, kamu jauh dari saya. Iya. Kamu harus belajar dengan Kiai Haji Ahmad Yasin. Okay. Karena itulah batu loncatan kita. Kamu dengan saya jadinya sama nanti. Iya. Batu loncatan kita dari Mbah Yasin. Iya. Itu, sembarang itu ilmu apa saja itu. Agama oke, bahasa oke. Betul. Bayangkan 9 tuh bahasa asing. 9 bahasa. Wah ya, itu. Nah itu nanti. Jadi kamu nanti saya arahkan ke sana. Oke. Ya terima kasih saya. Nah, ini saya habis ini saya akan mengurusi anak itu. Kita berpisah sekarang ya rangkulan nanti. Oke. Ya sudah. Saya kembali ke kamar Rayon Indonesia 3. Nah, jadi ketemunya setelah saya tahun 76 di sini. Iya. Dari Jadi tahun kebetulan sekali ya. Iya. Dulu di Kalimantan ketemu Iya, Pak iya. Rahmat ini, Iya. kemudian ke Gontor kayak disambut gitu Pak ya. disambut, iya, ketemu. Masya Allah. Hikmahnya ya, dia sarankan saya harus ke sini. Terus di Kalau kamu tidak ke sana, kamu tidak apa-apanya. Kamu akan kembali kepada masyarakat biasa. Gontor, walaupun kamu kelas 4, kelas 5, kelas 6, kalau kamu belum ke sana, belum apa-apanya. ke Pak Yazid Pak Pak ya. Yazid. Ke Pak Yazid itu banyak orang tamatan di Gontor juga masuknya ke sana. Oke. Belajar, mengasah lagi di sana. Iya. Di sana itu nanti kamu akan teruji benar. Baik, baik. Wah, Ya, itu jadi teman-teman ya cerita perjalanan Bapak sampai ke Gontor. Pendaftaran aman Pak ya? ya aman. Pendaftaran nggak ada masalah Pak ya? Iya, nggak Aman ya. Ya. Jadi di proses belajar nanti Bapak di Gontor, insya Allah akan kita bahas di part selanjutnya. Ada Ya. kisah apa begitu? Ya. Ada klub bahasa yang Bapak pimpin, Ya. yang Bapak buat. Menarik sekali ceritanya, saya sudah dapat bocoran kemarin. Tapi teman-teman harus simak itu bagaimana sebelum ke Pare ya, sebelum beliau belajar ke Pak Yazid, masih ada lika-liku selama belajar di Gontor bagaimana menjadi santri paling senior Ya. dengan satu kelasnya. Jadi teman-teman perlu diketahui bahwa kalau masuk Gontor itu ada 2, yaitu kelas 6 SD itu masuk di satu SMP sama seperti normal. Ya. Kalau lulus SMP masuknya ke 1 intensif Bapak ya. Ya, intensif. Nah, dan Bapak Ya. ketika itu usia Usia 27 27 tahun memilih ke 1 biasa teman-teman. Bayangkan. tidak mau kelas. Tidak mau ke 1 intensif. Jadi kalau Waktu itu namanya bukan intensif, disebut eksperimen. eksperimen ya, eksperimen. Jadi kalau dari lulus SMP masuk ke Gontor eksperimen itu 4 tahun, hanya 4 tahun. Ya. Tapi kalau dari SD harus 6 tahun. 6 Jadi tahun. sama kayak SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Nah, Bapak memilih Kalau tamat SMP, cari jalur eksperimen, itu cuma 4 tahun. hanya 4 tahun. 1, 3, 5, 6. 6, 1 3 5 6. Ya. Tapi Bapak memilih yang dari biasa, Pak ya. Biasa. Dari Karena saya biasa mengukur 6 tahun. pasti tidak bisa lulus. Gitu alasannya. Pak. Iya. Dan pilihan Oke. saya itu. Ya. Jadi nanti bertolaknya pembicaraan berikutnya dari pilihan kelas ini akan saya Oke. bicarakan. Dan itu satu kelasnya adalah anak lulusan SD, Pak ya. Ya SD. Anak lulusan SD, Bapak satu kelas dengan anak lulusan SD. Bapak sudah 27 tahun. Teman-teman saya umur 12. 12, 13. Ya. Oke, luar biasa. Jadi itu teman-teman pelajaran di perjalanan memang kalau niat thalabul ilmi sudah kuat itu jalannya dipermudah, Ya. kemudian banyak sekali ilmu-ilmu yang didapat bukan hanya ketika di Gontornya, Ya. bahkan sebelumnya ya, ketika pembelajaran, adaptasi Bapak dengan budaya Ya. Jawa terutama ya. Ya. Tadi di Malang juga mandi ya kan.
luar biasa sekali kita dan itu saya kira masih diingat Bapak dan bisa diceritakan tentu punya kesan yang istimewa Bapak ya sampai sekarang. Cukup lah. Iya, begitu ya teman-teman. Jadi ini sudah petang. Terima kasih Bapak untuk ilmu perjalanan dari Kalimantan ke Gontor. Insya Allah kita lanjut di podcast berikutnya masih bersama Sejarah dan Hikmah podcast di channel BEC Pare. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.